Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri. Saya Rezi Zandias dengan NIM 50. Saya Yuda Rintara Hardi dengan NIM 54. Saya Gibran Densa dengan NIM 61. Saya dengan Muhammad Fajri dengan NIM 68. Dan dengan saya Vito Pujanto dengan NIM 75. Dengan ini kami akan menampilkan presentasi dari narasumber Yang berjudul Otonomi Daerah. Mari kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Rahul. Saya mahasiswa dari Politeknik Bengkalis. Apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Pernah. Menurut Anda, apakah otonomi daerah itu? Menurut yang saya tahu, otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan. Menurut Anda, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya masih belum optimal, karena masih terjadi rendahnya sarapan anggota daerah serta bapaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Baik, terima kasih. Bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Menurut saya, tindakan tersebut tidaklah baik, karena dana tersebut sudah ada ketetapannya. Menurutmu, kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah, masih ada daerah yang tertinggal? Karena adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum yang menjalankan ekonomi daerah. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda, apakah hukuman untuk tindakan korupsi sudah tegas? Kalau menurut saya sendiri belum, karena banyaknya oknum yang masih berkorupsi. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda, apakah hukuman untuk tindakan korupsi sudah tegas? Kalau menurut saya sendiri belum, karena banyak oknum yang masih melakukan korupsi. Menurutmu, apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Menurut saya ada, karena wewenang tersebut mungkin telah ditetapkan dalam undang-undang. Apakah Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru-baru ini? Pernah. Menurut Anda, permasalahan itu terjadi karena apa? Yang saya tahu, itu karena jalanan di Lampung tidak pernah diperbaiki oleh gubernurnya. Apa harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Harapan saya, otonomi daerah selalu berjalan dengan baik untuk masa depan negeri ini. Bagaimana menurut Anda mengenai otonomi daerah? Apakah membawa pengaruh positif bagi masyarakat? Dari yang saya lihat, pelaksanaan otonomi daerah sangat bermanfaat sekali bagi kemajuan di setiap daerah. Sebagai anggota masyarakat, bagaimana atau apa saja partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Menurut saya, sebaiknya memberikan sebuah edukasi bagi para generasi muda dalam hal pencegahan ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Rahul. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Rajiv. Baik Bapak Rajiv. Yang pertama, apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Pernah. Menurut Anda, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah sesuai dengan undang-undang. Baik, nomor 2. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Menurut saya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini adalah telah terselenggara dengan cukup baik. Otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera. Baik, pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Menurut saya, itu harus diproses dan ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku. Baik. Yang keempat, menurutmu, kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Karena ada kurangnya kejujuran dan dari berbagai penyelenggara otonomi tersebut dalam menjalankannya. Baik, yang kelima, dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda, apakah hukuman yang tepat untuk tindakan korupsi sudah tegas?
Hukuman yang tepat untuk saya pribadi harus dipenjarakan dan mendenda kerugian tersebut. Baik, yang keenam, menurutmu apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Tentu ada, karena hak tersebut telah ada dalam undang-undang. Baik, yang ketujuh, apakah Anda pernah mendengar tentang yang terjadi di Lampung baru-baru ini? Pernah. Menurut Anda, permasalahan itu terjadi karena apa? Dari yang saya tahu, itu terjadi karena pemerintah di sana belum juga memperbaiki infrastruktur di sana. Baik, yang kedelapan, apakah harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Harapan saya agar otonomi daerah mulai diterapkan dengan baik. Dengan itu, daerah akan lebih cepat sejahtera dan pelayanan publik bakal lebih optimal. Baik, yang kesembilan, bagaimana menurut Anda mengenai otonomi daerah? Apakah membawa pengaruh positif bagi masyarakat? Tentu saja, karena pemerintah daerah lebih mudah untuk dapat mengembangkan kebudayaan daerah yang dimiliki, dan juga perekonomian rakyat daerah jadi lebih meningkat. Baik, pertanyaan yang terakhir, sebagai anggota masyarakat, bagaimana atau apa saja partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Bentuk partisipasi masyarakat kepada sesama warga negara adalah berusaha menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri, meningkatkan kesadaran diri kita sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, bersikap toleran terhadap segala perbedaan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Rajid. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Baik. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Adam Fajar Pramuja. Apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Menurut Anda, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah pemberian wewenang atau kekuasaan untuk pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang membentuk dan melakukan fungsi pemerintahan berdasarkan pada peraturan yang ada. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan otonomi daerah saat ini? Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan pemerintahan rakyat, tiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menentukan arah dan hal yang diperlukan untuk kemajuan negara mereka. Bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Saya itu harus segera diselidiki demi keadilan bagi rakyat. Pertanyaan keempat, menurutmu kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Menurut saya pribadi karena kurangnya SDM dari berbagai daerah dalam mengelola dalam kemajuan. Baiklah, soal nomor 5. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda, apakah hukuman untuk tindakan korupsi sudah tegas? Masih belum, karena dari beberapa kasus yang telah terjadi masih banyak juga oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Menurutmu, apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Tentu saja ada, karena di pemerintahan dalam mengatur itu telah ditetapkan dalam undang-undang. Yang ketujuh, Apakah Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru ini? Menurut Anda permasalahan itu terjadi karena apa? Tentu karena pemerintah di sana kurang memperhatikan instruktur di sana seperti jalan dan lain-lain. Apa harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Harapan saya agar kedepannya otonomi ini dijalani sebaik-baik mungkin. Bagaimana menurut Anda mengenai otonomi daerah? Apakah membawa pengaruh positif bagi masyarakat? Dengan adanya otonomi ini, daerah akan lebih cepat sejahtera dan maju dengan secepatnya. Pertanyaan 10. Sebagai anggota masyarakat, bagaimana atau apa saja partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban negara? Dengan memberikan arahan bagi kaum muda dampak dari hal-hal yang melanggar tersebut. baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Ibu Novi. Apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Pernah. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?
Kalau dilihat dari beberapa daerah di Indonesia sudah menjalankan dan melaksanakannya dengan baik, tetapi ada juga daerah yang masih sulit untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Menurut pendapat saya, pemimpin yang seperti ini yang seharusnya diberikan sanksi dan hukuman yang setimpal, agar kedepannya para pemimpin berikutnya tidak mengulangi hal yang sama seperti tidak korupsi kembali. Menurutmu, kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Yang saya lihat, daerah dari sudut pandang yang saya lihat, dikarenakan di setiap daerah itu memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda, apakah hukuman untuk tindakan korupsi sudah tegas? Belum. Apakah Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru ini? Ya, menurut saya sebaiknya tidak. Apakah harapan Anda untuk ke depan yang terhadap otonomi daerah? Otonomi daerah sendiri kan wewenang yang diberikan kepada pemerintah. Jadi biarkan pemerintah daerah yang mengatur bagaimana seharusnya. Bagaimana menurut Anda mengenai otonomi daerah? Apakah membawa pengaruh positif bagi masyarakat? Ya. Sebagai anggota masyarakat, bagaimana atau apa saja partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Kita bisa cukup taat dan mengikuti peraturan yang sudah ada dan menjauhi larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Menurut Anda apa itu otonomi daerah? Saya, otonomi daerah adalah anggaran dana. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Kalau dilihat dari beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakan dengan baik, tetapi ada juga daerah yang sulit melaksanakan otonomi daerah. Bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Menurut saya, pimpinan yang seperti ini yang seharusnya diberikan hukuman yang setimpal agar ke depannya para pemimpin tidak melakukan hal yang sama. Jangan sampai korupsi menjadi darah daging di diri kita. Menurutmu kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Yang saya lihat dari sudut pandang saya dikarenakan satu, karena setiap daerah memiliki SDM yang berbeda. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda apakah hukum tindakan korupsi sudah tegas? Tentu saja belum. Masih banyak angka korupsi di Indonesia disebabkan karena hukuman bagi koruptor di Indonesia masih bisa dibeli dan jauh dari kata tegas. Menurutmu apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Menurut saya sebaiknya tidak, dikarenakan otonomi daerah sendirikan kewenangan yang diberikan kepada Pemda, jadi biarkan Pemda yang mengatur dapurnya sendiri. Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru ini? Menurut Anda apakah masalahnya itu terjadi, kenapa? Ya, saya tahu tentang itu. Kalau dilihat dari berbagai berita, masalah di Lampung terjadi karena tidak mampu pemerintah dalam mengelola serta lalui terhadap keluhan masyarakat sendiri yang sudah lama mengeluh jalan rusak dan lain-lain. Yang kedelapan. Apa harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Harapan saya untuk kedepannya tentang otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah mampu mengembangkan, memanfaatkan kewarganegaraan itu. Nah, menurut Anda mengenai otonomi daerah, apakah membawa pengaruh positif bagi masyarakat? Kalau yang saya rasakan di daerah kita dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah lebih dewasa dalam memajukan atau mengembangkan kebudayaan daerah yang dimiliki, terbukti banyak kebudayaan yang kembali hidup.
Sebagai anggota masyarakat, bagaimana atau apa saja partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Kalau bisa cukup taat dan mengikuti peraturan yang sudah ada, menjauhi pelanggaran sebagai warga negara. Apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Menurut Anda, apa itu otonomi daerah? Ya, saya pernah mendengarnya. Hak otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah. Tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nomor 3. Bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Pastinya saya sebagai rakyat Indonesia merasa kesal terhadap pemuda seperti itu yang seharusnya dana dipakai untuk dana Pemda malah dikorupsi, dan saya harap pemerintah lebih menajamkan hukuman terhadap orang-orang korupsi tersebut. Nomor 4. Menurut kamu, kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Karena setiap daerah memiliki SDM dan SDA yang berbeda tingkat, kesuburan tanah yang berbeda sehingga setiap daerah tidak mengalami perkembangan yang merata. Oke, lanjut nomor 5. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda, apakah hukuman untuk tindakan tersebut sudah tegas? Menurut saya belum. Penyebab utama terjadinya korupsi dikarenakan celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara. Nomor 6. Menurut Anda, apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Nomor 7. Apakah Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung di baru-baru ini? Menurut Anda, permasalahan itu terjadi karena apa? Persoalan sampah, penyusutan ruang terbuka hijau, hingga konflik agraria masih membelit Lampung. Lambannya penanganan dari pemerintah daerah membuat masalah lingkungan tak kunjung selesai hingga memicu bencana dan konflik di masyarakat. Nomor 8. Apa harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Harapan saya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Nomor 9. Bagaimana menurut Anda mengenai otonomi daerah? Apakah membawa pengaruh positif bagi masyarakat Indonesia? Pengaruh positif tentunya ada, seperti pemerintah daerah lebih mudah untuk dapat mengembangkan kebudayaan daerah yang dimiliki. 2. Perekonomian rakyat daerah jadi lebih meningkat. 3. Pembangunan daerah menjadi lebih efisien dalam segi waktu dan biaya. Nomor 10. Sebagai anggota masyarakat, bagaimana partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Bentuk partisipasi saya kepada sesama warga negara adalah berusaha menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Meningkatkan kesadaran diri kita sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban, bersikap toleran terhadap segala perbedaan. Baik, itulah hasil wawancara dari Bang Rapi. Perkenalkan, nama saya Wahyu.
Apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Menurut Anda apa itu otonomi daerah? Ya, saya pernah mendengarnya. Ekonomi daerah hak dari kewajiban daerah untuk mengatur atau mengurus daerah tersendiri untuk kepentingan masyarakatnya. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Menurut saya, pelaksanaan ekonomi daerah di Indonesia saat ini belum optimal karena masih banyak daerah-daerah lain yang masih bergantung kepada pemerintah. Bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Sikap saya tentang orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, tentunya saya marah karena uang itu kan atas milik masyarakat untuk membangun daerah. Kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Karena setiap daerah memiliki tingkat kesibukan tanah yang berbeda sehingga tiap daerah tidak mengalami perkembangan yang merata. Yang kelima, dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda apakah hukum tindak korupsi sudah tegas? Belum, karena hukum Indonesia masih tumpul atas kepentingan ke bawah. 6. Menurutmu apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Tidak, karena pemerintah pusat hanya kontrol pengembangan dari daerah, contohnya seperti pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. 7. Apakah Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru-baru ini? Menurut Anda apa permasalahan itu terjadi? Ya, saya pernah mendengarnya. Menurut saya, kepala bimatiknya kurang memperhatikan daerahnya sendiri. Harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Harapan saya, Pemda telah memperhatikan daerah-daerah yang bisa dikembangkan. Bagaimana menurut Anda mengenai otonomi daerah? Apakah membawa pengaruh bagi positif? Ya, tentu saja membawa dampak positif jika pada pengontrol daerah tersebut. Sebagai anggota masyarakat, bagaimana atau apa saja partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban? Saling mempercaya dan saling mengingatkan satu sama lain. Pertanyaan pertama, apakah kakak pernah mendengar tentang otonomi daerah? Menurut kakak, apa itu otonomi daerah? Untuk mendengarnya pasti pernah. Menurut saya otonomi daerah itu adalah kebijakan yang diberikan kepada setiap daerah. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut kakak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Menurut saya, kalau dilihat dari beberapa daerah di Indonesia sudah menjalankan dan melaksanakan dengan baik, tetapi ada juga daerah yang sulit mengembangkan atau melaksanakan otonomi daerah itu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sikap kakak terhadap pemerintahan daerah yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana pemerintahan daerah? Kalau menurut saya tentang korupsi itu tidak wajar. Pemimpin yang seperti ini yang seharusnya diberikan hukuman yang setimpal agar kedepannya para pemimpin tidak melakukan hal yang sama jangan sampai korupsi menjadi darah daging di diri kita. Baik, kita masuk ke pertanyaan keempat. Menurut kakak, kenapa setelah berlakunya otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal di Indonesia pada saat ini? Karena pengelolaan yang kurang baik dari pemerintah daerah. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kelima. Dari beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia saat ini, menurut kakak, apakah hukuman untuk para koruptor saat ini sudah tegas? Menurut saya belum tegas sama sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengatur otonomi daerah? Kalau kewenangan ada, dikarenakan yang memberi kewenangan adalah pemerintah pusat. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan ketujuh. Apakah kakak pernah mendengar masalah yang terjadi di daerah Lampung baru-baru ini? Menurut kakak, permasalahan itu terjadi dikarenakan apa? Ya, saya pernah mendengar di media sosial. Saya tahu tentang masalah itu
Karena dilihat dari berbagai berita, masalah di Lampung terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola suatu daerah terhadap keluhan masyarakatnya sendiri yang sudah lama mengeluh jalannya rusak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan kakak untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Harapannya mungkin pemerintah lebih mampu atau mengembangkan atau memanfaatkan kewenangannya sebagai pemerintah untuk memajukan daerah kita sendiri. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan ke-9. Bagaimana menurut kakak mengenai otonomi daerah? Apakah sudah membawa pengaruh positif bagi masyarakat di daerah itu sendiri? Membawa positif. Kalau kita lihat di daerah kita sekarang ini, menurut saya sudah banyak pengaruh positif bagi masyarakat. Contohnya saja pembangunan infrastrukturnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan 10 atau pertanyaan yang terakhir ya Kak. Sebagai anggota masyarakat, bagaimana atau apa saja partisipasi kakak dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Kalau kita sebagai masyarakat, kita harus cukup taat atau mengikuti peraturan yang sudah ada dan menjauhi pelanggaran sebagai warga negara. Pertanyaan nomor 1, apakah Abang pernah mendengar tentang otonomi daerah? Menurut Abang, apa itu otonomi daerah? Tentu saja pernah. Menurut saya pribadi, otonomi daerah adalah kebebasan pemerintah daerah terhadap daerahnya masing-masing karena telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana menurut Abang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Kalau dilihat dari beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakan dengan baik, tetapi ada juga daerah yang sulit melaksanakan otonomi daerah itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sikap Abang terhadap pemerintah daerah yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana pemerintahan daerah tersebut? Menurut saya, pemimpin yang seperti itu yang seharusnya diberikan hukuman yang setimpal agar kedepannya para pemimpin tidak melakukan hal yang sama. Jangan sampai korupsi menjadi darah daging di Indonesia ini atau di daerah kita. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut Abang, kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal di Indonesia ini? Kalau dilihat dari sudut pandang saya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, setiap daerah memiliki SDM yang berbeda-beda. Yang kedua, dikarenakan SDM di setiap daerah berbeda tingkat kesuburannya menjadi salah satu faktornya. Lanjut ke pertanyaan kelima. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Abang, apakah hukuman untuk para koruptor sudah tegas? Kalau menurut saya tentu saja masih belum. Masih banyak angka atau tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi dikarenakan beberapa koruptor menganggap bahwa tinggal di dalam sel itu hal yang sangat enak karena diberikan fasilitas yang baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Abang, apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Menurut saya pribadi sebaiknya tidak, dikarenakan otonomi daerah sendiri kan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi biarkanlah
pemerintah daerah tersebut mengelolanya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru-baru ini? Menurut Abang, permasalahan itu terjadi karena apa? Ya, saya tahu tentang masalah itu. Kalau dilihat dari beberapa berita, masalah di Lampung terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola setiap keluhan dari masyarakat sendiri. Sudah lama mengeluhkan jalan rusak dan berbagai hal lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah harapan Abang untuk kedepannya terhadap otonomi daerah di daerah kita ini? Harapan saya untuk kedepannya tentang otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan kewenangan itu untuk memajukan daerah kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Abang mengenai otonomi daerah? Apakah membawa pengaruh positif bagi masyarakat di daerah itu? Kalau yang saya rasakan di daerah kita dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah lebih leluasa dalam memajukan atau mengembangkan kebudayaan daerah yang dimiliki. Terbukti banyak kebudayaan yang kembali hidup. Pertanyaan terakhir, sebagai anggota masyarakat, bagaimana atau apa saja partisipasi Abang dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, pertama meningkatkan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, penguatan sistem hukum dan penegakan hukumnya, dan banyak lagi lainnya. Saya akan mewawancarai mengenai tentang otonomi daerah. 1. Apakah Anda pernah mendengar tentang otonomi daerah? Menurut Anda, apa itu otonomi daerah? Iya, pernah. Menurut saya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nomor 3. Bagaimana sikap Anda terhadap Pemda yang melakukan korupsi dana yang seharusnya digunakan sebagai dana Pemda? Pastinya, saya sebagai rakyat Indonesia merasa kesal terhadap Pemda seperti itu, yang seharusnya dana dipakai untuk dana Pemda malah dikorupsi. Dan saya harap pemerintah lebih menajamkan hukuman terhadap orang-orang yang korupsi tersebut. Nomor 4. Menurut Anda, kenapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih ada daerah yang tertinggal? Karena setiap daerah memiliki SDM dan SDA yang berbeda tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga setiap daerah tidak mengalami perkembangan yang merata. Nomor 5. Dari beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, menurut Anda, apakah hukuman untuk tindakan tersebut sudah tegas? Menurut saya belum. Penyebab utama terjadinya korupsi dikarenakan celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalam mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik yang berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara. Nomor 7.
Apakah Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru-baru ini? Menurut Anda, permasalahan itu terjadi karena apa? Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah perolahan sampah Ya. perolahan sampah, pengusutan ruang terbuka hijau hingga konflik agraria masih membelit Lampung. Pertanyaan beda ada juga. Nomor 6. Menurut Anda, apakah pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam otonomi daerah? Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi pelayanan, 2. Fungsi pengaturan, dan 3. Fungsi pemberdayaan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah tersebut, pusat. Nomor 7. Apakah Anda pernah mendengar masalah yang terjadi di Lampung baru-baru ini? Menurut Anda, permasalahan itu terjadi karena apa? Persoalan sampah, penyusutan ruang terbuka hijau hingga konflik agraria masih membelit Lampung. Lambannya penanganan dari pemerintah daerah membuat masalah lingkungan tak kunjung selesai, hingga memicu bencana dan konflik di masyarakat. Nomor 8. Apa harapan Anda untuk kedepannya terhadap otonomi daerah? Harapan saya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Nomor 9. Bagaimana menurut Anda mengenai otonomi daerah? Apakah membawa pengaruh positif bagi masyarakat? Pengaruh positif tentunya ada, seperti pemerintah daerah lebih mudah untuk dapat mengembangkan kebudayaan daerah yang dimiliki. 2. Perkembangan yang rakyat daerah yang lebih meningkat. 3. Pembangunan daerah yang menjadi lebih efisien dalam segi waktu dan biaya. Nomor 10. Sebagai anggota masyarakat, bagaimana partisipasi Anda dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Bentuk partisipasi saya kepada sesama warga negara adalah berusaha menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Meningkatkan kesadaran diri kita sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap toleran terhadap serta perbedaan di antara kita. Baiklah, itulah hasil dari wawancara kita bersama Bang Debi. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil video wawancara kami. Dengan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.